Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Supianur dan Nur Ipansah dan Ardiansah. Di sini kami mempresentasikan tentang media permainan bahasa. Hakikat media. Media pembelajaran memegang peran penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Setiap proses pembelajaran ditandai dengan adanya beberapa unsur, antara lain tujuan, bahan, metode, media, dan unsur evaluasi. Unsur media tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai alat atau saran untuk mengantarkan bahan pembelajaran agar sampai tujuan. Hakikat permainan. Permainan bahasa merupakan permainan untuk memperoleh kesenangan dan untuk melatih keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Apabila suatu permainan menimbulkan kesenangan tetapi tidak memperoleh keterampilan berbahasa tertentu, maka permainan tersebut bukan permainan bahasa. Sebaliknya, apabila suatu kegiatan melatih keterampilan bahasa tertentu tetapi tidak ada unsur kesenangan, maka bukan disebut permainan bahasa. Pengertian media pembelajaran bahasa. Media pembelajaran bahasa mempunyai 5 macam karakteristik utama, yaitu suara gerak, gambar, garis, dan tulisan. Media permainan bahasa termasuk dalam kategori media yang terdiri atas panduan suara dan gerak. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, permainan bahasa merupakan kelompok media pembelajaran bahasa yang hanya sesuai untuk melaksanakan untuk kelas kecil. Media ini merupakan media yang hampir-hampir tidak Faktor-faktor penentu permainan bahasa: situasi dan kondisi permainan, peraturan permainan, disiplin permainan atau wasit. Contoh permainan game dalam pembelajaran: cara batu loncatan, cara membuat kartun atau kertas digunting menjadi sejumlah bundaran. Pada bundaran tersebut ditulis nama anggota keluarga atau teman-teman. Kertas dapat bermacam-macam warna. Tour of Place. Pada permainan Tour of Place, mengajar membagikan kartu kepada siswa yang berisi tentang berbagai macam bentuk kalimat tanya. Siswa harus menentukan apakah kalimat yang ada dalam kartu tersebut benar atau salah. Selanjutnya mereka berdiri di sisi kiri dan kanan sesuai dengan jawaban yang mereka berikan. Misalnya, jawaban benar di sebelah kanan, jawaban salah di sebelah kiri. Maka pun diminta memberikan alasan mengapa mereka menjawab benar atau salah. Dalam proses, siswa bisa pindah barisan jika dia berubah pikiran. Permainan ini digunakan untuk melatih materi tentang struktur kalimat tanya. Guru menimpilkan beberapa kartu di papan yang berisi tentang beberapa istilah namun seperti manusia, alam, binatang. Siswa pun sudah mendapatkan kartu berisi kosakata yang berhubungan dengan suara yang didengarkan oleh manusia, binatang, dan alam, misalnya mengarang, berhembus, mengambil, dan lain sebagainya. Agar tidak ribut, siswa diminta memasang
kartu-kartu mereka di papan tanpa bicara. Next, indicator mat adalah permainan untuk melatih pengetahuan tentang lawan kata antonim, misalnya gelap, terang, tinggi, rendah, dan lain-lain. Cara bermain sebagai berikut. Siswa harus mencari rekannya yang memiliki kartu dengan kata yang berlawanan dengan kata pada kartu, memiliki kartu dengan kata yang berlawanan dengan kata pada kartu miliknya. Selanjutnya mereka harus duduk atau berdiri berdekatan. Yang ketiga, permainan ini juga bisa dilakukan tanpa mengeluarkan suara sehingga ekspresi yang muncul akan lebih menarik suasana, kalaupun tidak terlalu ribut, karena walaupun tanpa suara, bunyi-bunyi dikeluarkan pun tetap saja lucu. Menyusun cerita. Yang pertama adalah alternatif permainan yang dilakukan untuk melatih kemampuan siswa menyusun satu paragraf logis. Caranya sebagai berikut. Kartu-kartu dipikirkan berdiri dan pada siswa diminta menyusun kartu-kartu tersebut menjadi satu jalinan cerita yang utuh dan bermakna. Pada permainan untuk abjad, siswa diminta mengumpulkan sebanyak mungkin kosakata yang berawalan abjad tertentu. Mengucap ulang kata. Langkah-langkahnya. Yang pertama, guru mempersiapkan bulatan-bulatan kertas kartun kira-kira sebesar piring yang sudah ditulisi kata-kata tertentu. Dan yang kedua, guru meletakkan bulan tersebut sesuai dengan pengelompokan warna. Yang ketiga, guru membagi siswa dalam kelompok. Setiap kelompok berisi 3 atau 4 orang. Yang keempat, siswa pertama berdiri di depan bulatan kata satu warna. Yang kelima, siswa melompati salah satu kata yang diinginkan. Lanjutan pagi sebelumnya. Yang pertama, siswa kedua menimpilkan bulatan kata predikat. Yang kedua, siswa melompati salah satu kata yang diinginkannya. Yang ketiga, siswa melompati bulatan kata objek. Yang keempat, siswa melompati salah satu kata yang diinginkannya. Yang kelima, masing-masing siswa mengambil bulatan kata yang sudah diinjak lalu bergabung pada anggota-anggota kelompoknya untuk menyusun menjadi sebuah kalimat. Yang keenam, salah satu siswa dapat menyusun kalimat. Siswa diminta untuk membaca kalimat tersebut dengan suara yang nyaring. Demikianlah presentasi dari kami. Dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.